Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melan Rosmayanti, NPM 19106310201121 dari kelas 5E Perilaku Organisasi akan menyampaikan materi mengenai nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novian Ekawati selaku dosen pembimbing perilaku organisasi. Nilai atau value. Nilai adalah keyakinan dasar dalam bentuk keadaan atau tindakan yang diyakini benar secara personal ataupun dalam lingkup sosial. Atribut nilai. Atribut nilai terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah konten, suatu tindakan atau keadaan tertentu yang dianggap penting. Contoh, saya percaya bahwa keuletan membawa kesuksesan dalam berbisnis. Yang kedua ada intensitas, menjelaskan seberapa penting kegiatan atau keadaan tersebut. Contoh, seberapa besar saya pegang keyakinan itu. Semakin saya kendur, maka saya akan cenderung malas dan berbuah ketidaksuksesan dan sebaliknya. Selanjutnya ada sistem nilai. Sistem nilai adalah urutan tingkat nilai yang dimiliki seseorang dilihat dari intensitasnya. Jika konten dan intensitas berbeda, maka sistem nilai hancur. Nilai bersifat tetap dan bertahan lama. Nilai menjadi dasar persepsi dalam memahami sikap dan motivasi seorang, serta mempengaruhi perilaku kita. Selanjutnya ada tipe-tipe nilai. Yang pertama ada tipe terminal, yaitu berupa visi yang cenderung abstrak. Contoh, saya ingin sukses. Yang kedua ada instrumental, yaitu berupa misi bagaimana mewujudkan terminal. Contoh, bekerja keras, ulet, selalu berinovasi baru dalam produk. Yang selanjutnya adalah sikap. Sikap adalah pernyataan atau penilaian evaluatif menyangkut benda, orang, atau kejadian. Sikap bisa bertolak belakang dengan nilai karena lebih tidak stabil dan mudah dipengaruhi dibandingkan dengan nilai. Komponen sikap sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kognitif, yaitu bagian dari sikap yang berupa pendapat atau kepercayaan. Yang kedua ada afektif, bagian dari sikap yang berupa perasaan atau emosional. Yang ketiga ada perilaku, kemauan untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Selanjutnya ada jenis sikap. Yang pertama ada job satisfaction, sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Yang kedua ada job involvement, sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. Yang ketiga ada organization commitment, sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuan-tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi. Lalu di sini ada teori-teori nilai. Yang pertama ada cognitive dissonance theory, teori yang menjelaskan ketidakcocokan antara dua sikap atau lebih, maupun ketidakcocokan antara sikap dan perilaku. Yang kedua ada teori persepsi diri, sikap digunakan setelah fakta untuk mencari makna dari tindakan mereka. Mereka mencari-cari kesimpulan atas pekan atau kejadian yang telah terjadi atau yang telah mereka lakukan. Hubungan sikap kerja. Hubungan sikap kerja yang pertama adalah hubungan sikap kerja dengan kepuasan kerja. Perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil evaluasi karakteristiknya. Yang kedua ada hubungan sikap kerja dengan keterlibatan pekerjaan, yaitu sejauh mana karyawan memiliki sikap memihak terhadap pekerjaannya dan bertindak aktif. Pemberian wewenang psikologis
yang akan meningkatkan keterlibatan karyawan dalam pekerjaannya. Yang ketiga, ada hubungan sikap kerja terhadap komitmen organisasional. Sejauh mana karyawan terlibat dalam pekerjaan serta tujuan perusahaan untuk mempertahankan keanggotaannya di situ. Yang selanjutnya ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan puas atau rasa pencapaian yang diperoleh seorang karyawan dari pekerjaannya. Kepuasan kerja ini merupakan hasil dari penilaian yang menyebabkan seseorang mencapai nilai pekerjaannya atau memenuhi kebutuhan dasarnya, serta membantu dalam menentukan sejauh mana seseorang menyukai atau tidak menyukai pekerjaannya. Lalu, apa saja sih faktor pendorong kepuasan kerja? Yang pertama adalah pekerjaan yang menantang. Faktor ini memberi kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan beragam tugas, kebebasan, dan umpan balik mengenai betapa baik mereka bekerja. Yang kedua adalah ganjaran yang pantas. Faktor ini selalu diinginkan oleh karyawan dalam sistem upah dan kebijakan promosi yang dinilai adil, tidak meragukan, dan segaris dengan pengharapan mereka. Faktor yang ketiga adalah kondisi kerja yang mendukung. Faktor ini sangat mendukung bagi karyawan dalam melakukan pekerjaannya karena dengan lingkungan yang nyaman dapat menciptakan hasil kerja yang memuaskan. Faktor yang selanjutnya adalah rekan kerja yang mendukung. Faktor ini sangat mendukung dalam menghasilkan kerja yang memuaskan karena dengan adanya interaksi sosial di dalam suatu pekerjaan, maka dapat mendukung kepuasan kerja dari karyawan tersebut. Yang selanjutnya adalah faktor kesesuaian antara kepribadian dengan pekerjaan. Karyawan yang memiliki kepribadian yang sama dengan pekerjaan yang dipilih seharusnya mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntunan dari pekerjaan mereka. Jadi, kemungkinan berhasilnya pekerjaan tersebut sangatlah besar. Faktor yang terakhir adalah faktor genetik. Faktor ini penting karena gen dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja dari seorang karyawan. Disposisi seorang terhadap hidup baik positif maupun negatif ditentukan oleh bentukan genetiknya. Yang selanjutnya adalah efek dari kepuasan kerja. Di sini ada kepuasan dan produktivitas. Dengan tingkat kepuasan kerja yang terjamin, maka tingkat produktivitas dari seorang karyawan semakin bagus. Yang kedua, kepuasan dan kemangkiran. Kepuasan kerja dari suatu karyawan ditentukan oleh tingkat kemangkiran. Yang ketiga adalah kepuasan dan tingkat keluar masuknya karyawan. Kepuasan juga dihubungkan negatif dengan keluarnya karyawan. Jadi, kepuasan kerja sangat penting dalam mempengaruhi karyawan yang buruk untuk tinggal daripada yang kinerjanya bagus. Respon karyawan dalam mengungkapkan ketidakpuasan. Yang pertama adalah exit. Ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Yang kedua adalah suara atau voice. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Yang ketiga adalah kesetiaan atau loyalty. Ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu membaiknya kondisi. Yang selanjutnya adalah pengabaian atau neglect. Ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.